sebelumnya sudah membuat membuat web server. Di task pertama ini sebelumnya saya sudah membuat server. Nah, kemudian lanjut ke task yang kedua, itu kita disuruh untuk cek log informasi dari web server tersebut. Nah, jadi ini adalah log servernya. Selanjutnya kita masuk ke Ansible web server action dan Ansible web server still the action. Jadi ini adalah log sistemnya. Selanjutnya kita masuk selanjutnya kita lanjut untuk screenshot di monitor dan troubleshooting instance. Browser, kemudian tentang layar instance. Kita screenshot. Oke, selanjutnya mungkin saya masuk ke tes yang ketiga. Di tes yang ketiga ini kita disuruh mengupdate security group dan akses web server. Oke. Security group, kemudian web security group kita pilih. Selanjutnya kita edit aturan masuk, disable detail types, copy the public IP versi 4 address. Sini kita install web server, kemudian detail, kita add the rules, di sini gunakan HTTP, kemudian IP versi 4, kemudian course the save rules. Selanjutnya kita bisa save. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk
refresh. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes keempat. Nah, di tes keempat ini kita disuruh untuk resize your instance, tipe dan juga ABS value. Jadi as your needs change, you make find your instance over at least or under at least too large if you so can. If you so can, the instant type. For example, Tido Micro, kemudian small of the workload, you can change medium. Similarly, you can just of this. Nah, jadi di sini kita akan mencari atau men-setting instance smell, dan kita akan mengganti atau men-setting tipenya, dan juga kita akan mengubah menjadi medium instance, dan juga akan setting hard disk. Oke. Nah, di sini tes ketiga kita sudah berhasil. Selanjutnya, kita langsung saja. Oke. Oke, lanjut. Di sini kita kembali ke instance. Kita ke action. Nah, di sini kita disuruh untuk hentikan instance atau berhentikan dulu servernya. Oke, di sini statusnya sudah berhenti. Jadi selanjutnya kita masuk ke instance setting, kemudian change instance type. Setting. Change instance type. Nah, di sini kita ubah menjadi T2 Smile. Smile. Oke. Selanjutnya kita bisa play.
Selanjutnya kita masuk ke action setting, change stop protection. Change stop protection. Okay. Oke, di sini kita disuruh change termination protection, itu kita aktif atau di enable. Kita save. Selanjutnya reload. Kita lanjut resist the EBS volume. With the web server, install the select core storage tab. Select the name of the volume. Okay, with the web server. Okay. Jadi di langkah selanjutnya kita masuk ke storage, kemudian kita klik ini, selanjutnya action, modify volume. Di sini ukurannya kita ganti menjadi 10 GB. Oke, 10. Yesus dulu. Oke, selanjutnya bisa kita ubah. Oke, setelah mengubah kita lanjut modify. Oke. Ini kita disuruh untuk masuk ke instance lagi, kemudian select the web server, kita start.
Oke, di task keempat kita sudah berhasil selesai. Selanjutnya kita masuk ke tes yang kelima. Jadi di tes kelima ini kita akan mengeksplor EC2 limits. Nah, jadi Amazon EC2 provides itu different that you can this resource include image, instance, volumes, and snapshot. When kita menambahkan AWS account di default resource dan region basis. Selanjutnya kita cari ini in the AWS Management Services, klik atau search ke atas. Oke. Cause the AWS service from the navigation menu, AWS bar search EC2 Amazon LST Compute. Oke. Selanjutnya kita disuruh untuk cause the AWS service. Kemudian kita disuruh untuk search EC2 dan pilih Amazon Compute Cloud. EC2 dan pilih Amazon. Oke, ini ya. Selanjutnya kita disuruh untuk in the find search bar for the running on the main, tapi do not selection instead observe file the of service that match in the tutorial. Running on the main. Oke, kita cari running on the main. Oke, jadi di sini tuh kita cuma mengeksplor mengenai EC2 limits itu seperti ini. Kemudian dash that mungkin. Nah, jadi masuk ke tes ke-6 saja. Test stop protection. You can stop instant when you do access, but you will like this read it. In this days, you will learn of stop protection. Jadi kita stop instant karena kita akan mencari akses, tetapi still like to retain. Nah, jadi di tes kali ini kita akan mempelajari to use stop protection. In the AWS Management Console, search is bar EC2. Okay. I see. Kemudian in the left navigation band codes instant, kita masuk ke instant lagi. Okay. The next, select the web server
instance state, stop instance. Oke, kita disuruh untuk stop web server kita. Oke, next, remove the checks to enable. Remove. Stop. Oh shit, salah lagi. Oke, salah. Jadi kita masuk ke instance, kemudian pengaturan, kita masuk ke protection ini, kita aktifkan, kemudian kita save. Nah, selanjutnya select the web server instance again in the instance text, stop instance. Nah, ini baru kita disuruh untuk hentikan. Oke, kita berhentikan. Oke. Coba kita, oke. Instance state. Oke, kita masuk ke action. Oke, di sini kita stop instance atau menghentikan web server, dan juga sebelumnya kita itu disuruh untuk menonaktifkan protectionnya. Protection itu dihentikan, diaktifkan. Selanjutnya itu proses pematian itu seperti, nah mungkin
Mungkin seperti ini dari saya. Oke, total skor 25 dari tes 1 hingga tes ke-6 sudah berhasil saya kerjakan dengan skor penuh atau menyelesaikan semua tugas-tugas dari AWS. Jadi saya akan memberikan kesimpulan mungkin dari yang saya kerjakan ini. Jadi di lab kali ini saya banyak mempelajari mengenai sebuah Amazon EC2 instansi, mulai dari peluncuran, kemudian pengelolaan, hingga penghentian. Nah, kemudian secara praktis saya bisa mempelajari EC2 bukan hanya sekadar secara server virtual, tetapi juga layanan komputasi yang fleksibel yang dapat dikelola sepenuhnya. Kemudian mungkin ada poin-poin mungkin dari saya, yaitu yang pertama tadi itu kita belajar mengenai cara peluncuran instance atau launching. Nah, di situ saya tadi itu mempelajari mengenai server virtual instance dari awal membeli Amazon hingga mesin EMI instant tipe T2 Micro tadi, mengonfigurasi jaringan dasarnya. Nah, kemudian menggunakan script user data untuk secara otomatis menginstal dan menjalani server web Apache saat instan pertama kali booting. Nah, sebuah praktik umum untuk automasi. Kemudian yang kedua mungkin konfigurasi jaringan dan juga keamanan security group. Nah, di situ saya mempelajari mengenai aturan inbound rules yang benar. Instan kita bisa terisolasi dari internet meskipun sudah memiliki IP public. Kemudian yang ketiga itu mungkin pemantauan dan diagnostics atau monitoring mungkin. Nah, di situ saya banyak mengenali seperti pemantauan bawaan AWS, seperti status checks untuk memastikan kesehatan hardware dan software. Kemudian metrik Amazon CloudWatch itu melihat performa serta sistem log. Yang sudah saya screenshot tadi itu adalah diagnosis masalahnya. Kemudian ada skalabilitas dan juga fleksibilitas. Nah, itu saya banyak belajar mengenai fleksibelnya EC2 ini untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan, melakukan dua jenis perubahan ukuran seperti mengubah tipe instance atau compute, kemudian meningkatkan kapasitas komputasi dengan mengubah tipe dari T2 Micro kemudian ke T2 Small setelah instan dihentikan. Secara keseluruhan mungkin lab ini berhasil mendemonstrasikan bahwa Amazon EC2 itu adalah layanan komputasi yang kuat dan serbaguna. Kita bisa mendapatkan pengalaman langsung dalam mengontrol setiap aspek, mulai dari sebuah server di cloud, kemudian mulai dari pembuatan, kemudian konfigurasi keamanan, serta pemantauan. Nah, dan juga penyesuaian di skala hingga perlindungan dari kesalahan operasional seperti itu. Mungkin seperti itu mungkin dari saya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata ataupun penjelasan saya kurang mudah dipahami mungkin ya, karena saya juga belajar juga bahasa Inggris seperti yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.